Teman-teman media yang saya hormati, pagi hari ini kami kembali Kementerian Keuangan menyampaikan pelaksanaan APBN kita tahun 2024 hingga periode akhir Mei. Seperti diketahui teman-teman media bahwa kami juga dalam waktu 2 minggu ke depan akan ada di DPR untuk menyampaikan laporan semester pertama pelaksanaan APBN 2024 yang nanti juga akan dibahas. Jadi untuk periode akhir Juni yang itu berarti juga sekaligus laporan semester kami akan sampaikan ke DPR dan nanti juga teman-teman wartawan bisa mengikutinya. Baik, saya akan menyampaikan bagaimana kinerja APBN 2024 yang tentu tidak bisa terlepas dari kondisi perekonomian nasional dan juga suasana kondisi perekonomian global. Saya mulai dengan kinerja secara summary-nya sampai dengan akhir Mei pendapatan negara dalam hal ini terdiri dari pajak, bea cukai dan PNBP serta hibah itu adalah sebesar 1.123,5 triliun rupiah. Ini artinya kita telah mencapai 40,1 dari target APBN tahun ini. Meskipun pencapaian ini untuk bulan Mei dari sisi persentase cukup baik, namun kalau kita lihat pertumbuhan dibandingkan tahun lalu bulan Mei, terjadi penurunan 7,1% year on year. Ini seperti diingat tahun 2023 dan 2022 di mana kenaikan harga terutama pada tahun 2022 dari komoditas-komoditas itu luar biasa tinggi sehingga membukukan penerimaan dari sisi perpajakan maupun PNBP yang cukup tinggi. Ini tentu sesuatu yang perlu untuk terus kita monitor dan waspadai. Untuk belanja negara hingga akhir Mei telah tercapai 1.145,3 triliun rupiah. Ini artinya kita telah membelanjakan dari seluruh total belanja negara yaitu sebesar 34,4% dari total pagu yang ada di dalam APBN. Dan ini 14% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, atau artinya tumbuhnya 14% year on year. Posisi APBN hingga akhir Mei adalah keseimbangan primer masih membukukan positif atau surplus 184,2 triliun rupiah. Namun total anggaran kita membukukan defisit 21,8 triliun rupiah atau ini artinya 0,1% dari produk domestik bruto karena defisit biasanya juga diukur dari sisi persentase terhadap PDB. Kita lihat lingkungan ekonomi global dan nasional yang mempengaruhi kinerja dan juga yang membuat APBN bekerja keras untuk terus melaksanakan fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi untuk menjaga masyarakat dan perekonomian kita. Dari sisi global, eskalasi konflik dan friksi antar negara masih terus meningkat atau bahkan meningkat dari bulan ke bulan. Ini karena perang di Ukraina, krisis di Timur Tengah, dan juga persaingan antara Amerika Serikat dengan RRT terus menciptakan momentum ketegangan, entah karena ada siklus pemilu di masing-masing negara atau memang suasananya meningkat. Ini menimbulkan dampak ketidakpastian global yang sangat tinggi dan perubahan dari kebijakan industrial dan perdagangan serta investasi dari berbagai negara. Kita lihat berbagai negara telah melakukan tindakan-tindakan preemptif yang sifatnya adalah menjaga kepentingan nasionalnya, baik itu untuk industri yang dianggap strategis maupun dari sisi perekonomian nasionalnya. Amerika melaksanakan CHIPS Act dan Inflation Reduction Act itu melindungi industri dalam negeri. Eropa juga membuat CBAM dan Green Deal Industrial, serta di India dilakukan Production Link Incentive dan larangan ekspor critical mineral dari RRT, dan di Korea
dimunculkan Korean Chips Act. Dari sisi hubungan antar negara dan kondisi dari hubungan antar negara secara global, terjadi perubahan yang sangat drastis dalam 5 tahun terakhir. Peningkatan jumlah sanksi dan restriksi dagang mengalami eskalasi seiring dengan tadi munculnya ketegangan dan persaingan antar negara yang makin sengit. Kalau tahun 2019 jumlah sanksi serta restriksi dagang adalah sebesar 982 measure atau langkah. Sekarang ini mencapai 3.000 measure. Dan ini yang kemudian menimbulkan makin banyak ketegangan dan itu melemahkan kondisi perdagangan dan investasi global. Di dalam situasi ini peranan dari institusi-institusi global menjadi makin lemah karena setiap negara cenderung melakukan tindakan secara sepihak unilateral atau kalau ada dispute dilakukan settlement dan perundingan secara bilateral. Kita lihat komoditas yang masih dalam hal ini diwarnai kondisi global yang tadi telah saya sampaikan. Meskipun kita lihat level dari banyak komoditas kita sudah mengalami adjustment atau penyesuaian dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Kondisi 2024 adalah cenderung stabil tapi pada level yang relatif rendah dibandingkan 2 tahun yang lalu. Namun kalau dilihat dari year to date, artinya dari Januari hingga Mei, banyak komoditas mulai mengalami adanya kenaikan. Seperti kita lihat oil, Brent, natural gas, kalau oil tadi naik 11,7 year to date, levelnya di 86. Kalau dibandingkan tahun 2022 yang pernah mencapai 120, ini turun rendah sekali. Namun dibandingkan Januari terjadi kenaikan 11,7. Demikian juga natural gas, kalau dibandingkan tahun 2022 yang mencapai $5 per MMBTU, sekarang levelnya di 2,8, itu turun sangat drastis. Namun kalau year to date, Januari ke Mei, terjadi kenaikan 6%. Untuk coal, dalam hal ini masih mengalami tekanan pada harga. Dibandingkan tahun 2022, jelas jauh sangat rendah. Yaitu tadinya pernah mencapai 400, sekarang ada di sekitar 120. Year to date masih mengalami kontraksi sekitar 9,2%. Untuk CPO kita juga koreksinya dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 1.500 per ton, ini sekarang levelnya di 837,4. Dan dari year to date ada sedikit kenaikan yaitu sebesar 4,3%. Untuk gandum itu year to date-nya masih mengalami penurunan yaitu sebesar 11,7. Tentu untuk banyak negara yang mengimpor gandum atau membutuhkan gandum, ini merupakan suatu yang cukup baik untuk menekan inflasi dari sisi pangan. Karena pada tahun 2022 harga wheat itu mencapai 1.100 per basel. Sekarang ada di 554. Jadi ini dari tekanan inflasi pangan tentu menimbulkan penurunan yang cukup baik. Soybean juga sama, dalam hal ini fluktuasinya lebih dalam dari tahun ke tahun, tapi tahun ini masih mengalami penurunan 9,5%. Dan rice, harga beras ini masih mengalami fluktuasi. Kalau dilihat dari tahun ke tahun ini justru cenderung mengalami kenaikan di level 18,5 per ton. Kalau kita lihat kenaikan pada tahun ini dari Januari hingga Mei, harga beras ini mengalami kenaikan 7% secara global. Jadi ini adalah dinamika komoditas yang mempengaruhi perekonomian kita juga. Karena perekonomian kita selain kita menghasilkan natural resources, kita juga mengimport natural resources. Kita juga mengekspor CPO, tapi kita juga mengimport gandum, soybean. Sehingga kita juga melihat bahwa dinamika global ini mempengaruhi ekonomi kita dan mempengaruhi kinerja APBN. Salah satu yang kita lihat adalah dari neraca pembayaran kita. Kalau kita lihat, alhamdulillah 49 bulan terakhir,
neraca perdagangan kita masih membukukan surplus. Dan kalau kita lihat yang di sebelah kiri bawah, pertumbuhan ekspor sudah masuk di dalam zona positif 2,9 dibandingkan tahun lalu. Jangan lupa tahun 2022 kelihatan sekali pertumbuhan ekspor double digit di atas 30. Kemudian tahun 2023 kalau kita lihat grafiknya Januari to Desember itu mayoritas pertumbuhan ekspor dan import semuanya negatif kecuali beberapa bulan tertentu. Tapi levelnya itu masih cukup tinggi sehingga tahun 2024 moderasi atau adjustment ke bawah masih terjadi dan kita lihat semoga di bulan Mei ini membuka momentum untuk pertumbuhan ekspor kita positif dan mulai masuk zona positif lagi. Namun import juga mengalami fluktuasi yang sama dan hingga bulan Mei pertumbuhan year on year-nya adalah negatif 8,8%. Ini yang menyebabkan dari sisi trade account atau neraca perdagangan kita masih mengalami kondisi positif meskipun kita lihat levelnya dibandingkan tahun lalu juga mengalami penurunan. Kalau trade account atau neraca perdagangan Januari Mei tahun lalu surplusnya 16,47 billion US dollar. Tahun ini Januari Mei 2024 juga surplus namun nilainya 13,06 billion US dollar. Ini artinya terjadi penurunan surplus dari 16,4 ke 13,06 atau 3,41%. Nilai ekspor kita bulan Mei mencatat 22,33 miliar, itu tumbuh 2,9 dan nilai importnya 19,4 billion US dollar atau mengalami kontraksi 8,8. Untuk PDB ini berarti karena ekspor kita masih lebih besar dibandingkan import, tentu memberikan nilai tambah terhadap GDP kita. Dari sisi stabilitas harga dalam negeri, inflasi terkendali dan dalam hal ini tekanan dari harga pangan yang memuncak semenjak bulan Desember tahun lalu hingga bulan April sudah mulai mereda untuk volatile food. Kita lihat kontribusi dari volatile food atau pangan terhadap inflasi kita mulai menunjukkan penurunan grafik kanan bawah sekarang di 8,14. Ini tentu menimbulkan suatu perkembangan yang cukup positif karena inflasi harga itu menggerus daya beli langsung bagi masyarakat banyak, terutama kelompok masyarakat menengah bawah. Untuk administered price, karena belum ada perubahan pada berbagai harga-harga yang diatur pemerintah, maka inflasinya stabil rendah di 1,52. Inflasi inti agak sedikit menunjukkan perkembangan ke atas, namun tetap pada level di bawah 2%, yaitu 1,93. Kalau kita dekomposisi inflasi ini, inflasi inti itu dikontribusikan 680 komoditas atau 65% dari total harga yang dalam basket konsumen. Inflasi administered price yaitu ada 41 komoditas 19,2 dan inflasi volatile food ada 126 makanan yang mempengaruhi inflasi dan bobotnya 15,8%. Ekonomi kita dengan inflasi rendah relatif memiliki kondisi yang stabil dan dalam kondisi pertumbuhan positif yang sekitar 5% ini baik. Karena jarang banyak negara yang masih mampu mempertahankan pertumbuhan bahkan di atas 3%. Kita lihat indeks kepercayaan konsumen kita masih stabil di 125,2, Mandiri Spending Index di level 45 dan level average MSI-nya Mandiri Spending Index pada levelnya itu masih tinggi dan tumbuh positif. Indeks penjualan real juga tumbuh menguat di 4,7. PMI kita masih dalam kondisi ekspansif yaitu di level 52,1. Konsumsi listrik untuk bisnis tumbuh 8,6%, untuk industri naik dari zona negatif menjadi zona positif, tumbuhnya di 1,8. Ini hal yang positif dari kegiatan ekonomi dan nanti terlihat untuk penerimaan pajak dari sisi PPN memang menunjukkan adanya dinamika ekonomi yang masih terjaga positif. Konsumen untuk semen juga menunjukkan pertumbuhan 11,2 seiring dengan pekerjaan konstruksi sesudah lebaran dan libur-libur ini mulai muncul lagi atau mulai ditingkatkan lagi dan ini tergambar dari konsumsi semen yang mulai meningkat
dengan pertumbuhan year on year di 11,2. Yang perlu kita waspadai adalah dari pasar keuangan, karena volatilitas lain geopolitik yang tadi saya sampaikan adalah sentimen market yang sangat volatile dari sisi global. Kita lihat untuk pergerakan nilai tukar rupiah kita mencapai 16.431 pada bulan Mei, dan ini sempat mengalami peningkatan baik karena sentimen di dalam negeri maupun sentimen yang berasal dari global. Dari global adalah adanya sekarang makin confirm bahwa suku bunga Federal Reserve policy rate tidak akan mengalami penurunan sebanyak seperti yang diharapkan market. Market dalam hal ini tadinya mengharapkan adanya penurunan 4 hingga 5 kali pada tahun ini. Namun ternyata Fed Fund Rate masih mengalami posisi yang stabil di 5,5 dan tidak terjadi tanda-tanda bahwa mereka akan segera menurunkan. Bahkan mungkin yang paling optimis penurunannya hanya 1 kali pada tahun ini. Ini yang menyebabkan ekspektasi market yang kecewa atau yang tidak tersampaikan kemudian menimbulkan suatu reaksi, terutama terlihat pada sekitar bulan April yang lalu hingga Mei. Kalau Mei mungkin lebih juga ditambah dengan faktor domestik kita yang kemudian menyebabkan penguatan dolar indeks yang kemudian menyebabkan depresiasi dari mata uang termasuk rupiah kita. Nah, rupiah mengalami depresiasi 6,58%, comparable dengan beberapa negara emerging yang lain. Namun juga kita lihat seperti Brazil, depresiasinya jauh lebih dalam. Atau kalau Anda sekarang baru mengikuti, Jepang mengalami depresiasi yang sangat dalam, bahkan pada levelnya sudah comparable dengan 1986. Ini tentu menimbulkan juga dinamika dari negara-negara partner dagang kita. US Treasury juga mengalami kenaikan. Jadi dalam hal Fed Fund Rate-nya tidak mengalami penurunan, sementara dari sisi fiskalnya APBN di Amerika Serikat mengalami defisit yang tinggi dan menyebabkan US Treasury harus mengeluarkan banyak sekali bonds. Ini menyebabkan harganya jatuh, yield-nya naik. Kita lihat yield sudah mencapai itu Indo 10 year, tapi US Treasury ada di 4,25. Ini relatif stabil tinggi semenjak bulan April. Jadi kita memang melihat dari sisi pasar keuangan, pasar global, dan suku bonds itu menjadi salah satu yang perlu untuk diwaspadai karena dinamikanya muncul dan terjadi rembesan ke dalam adalah melalui pasar keuangan ini. Dan ini menyebabkan capital flow juga mengalami dampak. Kita lihat untuk SBN kita masih terjadi capital outflow, untuk saham sudah juga mengalami capital outflow, sehingga total outflow sampai dengan Juni adalah mencapai 9,3 triliun rupiah. Ini yang mungkin untuk kita waspadai dalam artian respons dari APBN fiscal policy adalah nanti kepada berbagai pos yang terpengaruh kepada nilai tukar dan yang immediate tentu dari sisi pembiayaan terutama dari sisi issuance. Mari kita masuk ke APBN kita mulai dari sisi belanja. Bagaimana kinerja belanja pemerintah? Kita telah membelanjakan dari sisi pemerintah pusat sebesar 824,3 triliun rupiah. Ini artinya 33,4% dari pagu anggaran tahun ini sudah dikeluarkan. Dan ini kenaikan yang sangat tinggi, yaitu 15,4%. Artinya pemerintah pusat akselerasi belanjanya meningkat, tentu sangat bisa dijelaskan karena kegiatan seperti pemilu yang terjadi pada bulan Februari itu membutuhkan front loading belanja yang cukup banyak. Dan ini menyebabkan dibandingkan baseline tahun lalu yang tidak ada pemilu tentu menimbulkan kenaikan yang signifikan, yaitu 15,4. Belanja KL dalam hal ini mencapai 388,7 triliun atau 35,6% dari pagu yang ada di dalam
APBN 2024. Sedangkan belanja non-KL mencapai 435,6 triliun rupiah atau 31,6% dari pagu. Kalau kita lihat dari sisi ini, tahun lalu 714,5 triliun, tahun ini kita belanja 824,3. Untuk belanja KL ini, terutama untuk pembayaran JKN, kita sudah lakukan sampai dengan bulan Juni. Kemudian penyaluran program-program bansos juga sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan terutama untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Teknis lainnya, pemeliharaan barang-barang milik negara, dan juga pelaksanaan pemilu. Sedangkan kalau belanja non-KL yang kita bayarkan sebanyak 435 triliun, ini terdiri dari subsidi energi, realisasi dari subsidi energi yang kita bayarkan, pembayaran manfaat pensiun yang juga kita bayarkan untuk belanja non-KL. Belanja KL 388,7 triliun itu terdiri dari belanja modal, belanja bansos, belanja barang, belanja pegawai. Kita lihat untuk belanja modal itu mencapai 58,4 triliun. Untuk apa saja? Kita lihat di sini membangun jalan, irigasi, dan jaringan. Jadi walaupun kita sudah lihat banyak pembangunan jalan, tapi pembangunan masih terus terjadi. 19,7 triliun yaitu belanja dari PUPR dan Kementerian Perhubungan, termasuk untuk konektivitas laut, udara, dan kereta api. Untuk peralatan dan mesin sebanyak 28,1 triliun, ini terutama untuk kementerian seperti Polisi dan Kementerian Pertahanan, BIN, dan Kejaksaan. Untuk gedung dan bangunan 7,8 triliun, ini terutama untuk membangun rumah sakit dan rumah susun dari ASN, TNI, Polri, serta dari Kementerian Perhubungan adalah pembangunan terminal. Jadi total pembangunan belanja modal kita 58,4. Ini naik 18,8%. Tahun lalu pun sebetulnya sudah naik cukup tinggi 18,2% pada level 49,3 triliun. Dan ini adalah berarti normalisasi dari belanja modal semenjak terjadinya COVID, di mana kita mengalami negatif growth sampai 7,3, dan tahun 2022 juga mengalami negatif growth 29,8. Untuk belanja bantuan sosial ini mencapai 70,5 triliun, lebih besar dari belanja modal, dan ini artinya terjadi kenaikan 12,7% dibandingkan bansos tahun lalu yang sebesar 62,5 triliun. Kalau kita lihat siapa saja yang melaksanakan belanja bansos ini, Kementerian Sosial yang terbesar 37,4 triliun, dari mulai PKH 10 juta penerima hingga kartu sembako 18,7 kelompok penerima. Kemudian yang kedua Kementerian Kesehatan 19,3 triliun terutama untuk membantu keluarga dan individu yang tidak mampu, yaitu 96,8 juta peserta dari BPJS Kesehatan yang dibayarkan preminya oleh pemerintah. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Ristek itu ketiga terbesar 11,9 triliun. Ini bansosnya melalui Kemendikbudristek untuk bantuan untuk program Indonesia Pintar, 8 juta siswa dalam hal ini mendapatkan beasiswa dan 766,7 ribu mahasiswa mendapatkan beasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kementerian Agama sebesar 1,6 juga dalam bentuk PIP dan KIP ini, tapi untuk sekolah yang berbasis agama 1,5 juta untuk siswa PIP dan 47.000 mahasiswa untuk Kartu Indonesia Kuliah. Sedangkan bantuan sosial akibat daerah atau masyarakat yang mengalami bencana alam itu ada 100 miliar yang sudah dicairkan. Untuk belanja non-KL, kami sampaikan, untuk belanja non-KL yang kita belanjakan cukup besar yang dinikmati langsung oleh masyarakat dalam bentuk subsidi dan juga kita bayarkan langsung kepada pensiun. Seperti yang saya sampaikan pada bulan lalu, untuk pensiun ini mengalami kenaikan sebanyak
16,9% dibandingkan tahun lalu, mencapai 79,6 triliun rupiah. Kenapa terjadi kenaikan yang cukup tinggi pada belanja pensiun? Karena ada kenaikan manfaat pensiun yang cukup tinggi pada tahun 2024, yaitu sebanyak 12% kenaikan dari manfaat pensiun. Dan juga tentu karena pembayaran dari THR dan juga sekarang pensiun ke-13. Kita lihat untuk pembayaran THR ada 11,3 triliun terjadi kenaikan manfaat pensiun. Ini diharapkan tentu bisa mengurangi beban para pensiunan. Untuk subsidi kita lihat telah terrealisir 77,8 triliun rupiah. Ini artinya ada kenaikan 3,7% dibandingkan belanja subsidi hingga bulan Mei yang tahun lalu adalah 75,1 triliun rupiah. Kalau kita lihat dibandingkan 2022 yang waktu itu terjadi kenaikan harga minyak yang cukup tinggi yaitu 75,4, kita lihat 3 tahun berturut-turut ini subsidi untuk sampai dengan bulan Mei nilainya cukup besar, yaitu melonjak tinggi dibandingkan tahun 2021 waktu harga minyak belum mencapai kenaikan tinggi. Ini kombinasi harga minyak, kurs, dan tentu volume. Berapa jumlah volume dari BBM? Ini adalah 5,57 juta kiloliter. Ada sedikit penurunan 1%. Untuk LPG 3 kilo, jumlah volumenya adalah 2,7 juta metrik ton. Listrik bersubsidi ada berapa banyak? Jumlah pelanggannya makin banyak yang mendapatkan subsidi, yaitu 40,4 juta. Tahun lalu hanya 39,2 juta. Untuk kredit usaha rakyat, jumlah saluran untuk KUR ini meningkat melonjak ke 114,7 triliun. Tahun lalu adalah 80,3 triliun, jadi naiknya 42,9%. Jumlah debiturnya juga naik, kalau tahun lalu 1,5 juta orang, sekarang 2 juta. Jadi ini APBN bekerja langsung ke masyarakat, baik melalui berbagai subsidi BBM, LPG yang dinikmati masyarakat, listrik yang dinikmati oleh 40 juta pelanggan, dan oleh usaha-usaha kecil sebanyak 2 juta hingga 114 triliun kredit yang disalurkan dengan bunga yang disubsidi oleh masyarakat. Untuk anggaran-anggaran yang sifatnya tematik, kita akan lihat karena ini langsung berhubungan dengan kualitas masyarakat. Kesehatan, kita membelanjakan 60,3 triliun. Kalau kita lihat 60,3 triliun dibandingkan tahun lalu terjadi kenaikan cukup signifikan yaitu 12,8 triliun. Ini adalah kenaikan sesudah terjadinya COVID. Kalau kita lihat dulu tahun 2021 melonjak sangat tinggi dengan berbagai belanja, tapi nilai levelnya di 65,9 triliun. Jadi ini tanpa COVID anggaran belanja kesehatan meningkat dan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan berbagai fasilitas kesehatan. Kementerian Kesehatan 31,7 triliun untuk bantuan tadi PBI dan untuk Badan POM 789 miliar untuk pemeriksaan 18,3 ribu sampel obat dan sampel makanan 7,3 ribu. BKKBN 1,8 triliun untuk fasilitas pembinaan 1000 hari pertama. Ini yang terpengaruh atau sangat menentukan stunting bagi anak-anak. 1000 hari pertama adalah masa kritikal. Jadi 2,2 juta keluarga yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan dari BKKBN dengan anggaran 1,8 triliun termasuk untuk anak-anak usia di bawah 2 tahun. Ini 1000 hari pertama yang berarti sampai 2 tahun. Pelayanan kesehatan rumah sakit dari TNI, Polri juga mengalami kenaikan sangat pesat dengan investasi sebesar 3,5 triliun rupiah. Dan untuk jaminan kesehatan ASN TNI Polri 4,8 triliun serta transfer ke daerah karena
Seperti kita ketahui, untuk keluarga berencana, kemudian untuk puskesmas, itu semuanya meskipun dikelola oleh pemerintah daerah, anggarannya adalah dari APBN yang ditransfer melalui APBD. Jadi dalam hal ini pemerintah daerah mendapatkan 17,8 triliun dalam bentuk DAU earmark untuk bidang kesehatan, untuk bantuan operasi kesehatan, untuk 8.328 puskesmas, dan bantuan operasi dari unit keluarga berencana dan penyuluh hingga lebih dari 10.995 penyuluh keluarga berencana. Itu meskipun dikelola daerah, anggarannya adalah dari APBN. Untuk bidang pangan, ini terjadi lonjakan belanja yang sangat tinggi karena untuk meningkatkan kemampuan di dalam produksi. Kita lihat jumlah belanja mencapai 26,1 triliun, melonjak 58,4% dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar 16,5, sebelumnya 17,3 triliun. Apa saja belanja sebesar 26,1 triliun yang meningkat 58,4%. Satu, dalam hal ini untuk PUPR belanja 5,4 triliun adalah dalam bentuk infrastruktur untuk pangan, yaitu bendungan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Itu menggunakan anggaran 5,4 triliun hingga Mei. Kementerian Pertanian 2,8 triliun untuk alat mesin pertanian, yaitu 41,2 ribu unit, dan untuk budidaya kawasan padi 43,6 triliun. KP yaitu perikanan 1,8 triliun untuk bantuan benih dan alat penangkap ikan 2.500 unit. Bapanas setengah triliun atau 500 miliar untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan. Yang terbesar adalah juga dari sisi pos belanja non-KL, yaitu untuk subsidi pupuk. Masyarakat petani mendapatkan manfaat sebesar 6,3 triliun untuk musim tanam Januari hingga Mei ini. Ini cukup besar kenaikannya. Dan masih ada 9,3 triliun yaitu transfer ke daerah dan dana desa, terutama untuk bidang pertanian dan perkebunan. Jadi APBN melakukan kerja melalui berbagai front untuk ketahanan pangan, dari mulai transfer hingga ke dana desa, dan ini nilainya besar 9 triliun sendiri langsung ke desa, dan desa itu berarti langsung kepada masyarakat desa. Itu ada 9 triliun yang seharusnya untuk peningkatan kualitas dan ketahanan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Kemudian untuk subsidi pupuk, lagi-lagi petani yang langsung menikmati 6,3 triliun, dan belanja KL terutama untuk Kementan, kemudian KKP, dan semuanya itu langsung bantuannya kepada para petani atau nelayan. Ini adalah kerja dari APBN yang manfaatnya langsung dinikmati oleh masyarakat dan mengalami kenaikan sangat besar 58,4% dari tahun lalu. Mari kita juga lihat, kalau tadi kesehatan dan pangan yang menikmatinya adalah masyarakat langsung, sekarang di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan hingga Mei 2024, 217,6 triliun sudah dibelanjakan. Ini juga kenaikan double digit, 15,2% dari tahun lalu yang sudah tinggi, 188,9 triliun. Kalau dibandingkan tahun 2022 itu naik juga 15%. Jadi ini adalah kenaikan belanja pendidikan terus-menerus dalam 2 tahun terakhir, double digit di atas 15%. Untuk belanja pemerintah pusat dari 217,6 triliun ini adalah sebesar 67,2 triliun. Siapa yang membelanjakan pemerintah pusat ini? Tentu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 31,4 triliun. Ini untuk PIP, yaitu tadi kartu pelajar, kartu beasiswa pelajar, 8 juta siswa menerima langsung, dan KIP, Kartu Indonesia Kuliah, yang langsung dibayarkan kepada para pelajar dan mahasiswa.
Juga untuk TPG, tunjangan profesi guru yang bukan PNS, non PNS, ada 207.000 guru, 207,2 ribu guru yang mendapatkan tunjangan profesi guru meskipun mereka bukan PNS. Kemudian Kementerian Agama juga nilainya signifikan, 25,4 triliun untuk pendidikan. Dari mulai untuk gaji para pengajar di lingkungan Kementerian Agama, kemudian untuk PIP tadi para pelajar ada 1,5 juta siswa dan 47.000 dari para penerima Kartu Indonesia Kuliah. Ini termasuk pesantren, madrasah, semuanya mendapatkan beasiswa dan pengajarnya juga dibayarkan oleh APBN, maka nilainya cukup besar. Juga ada biaya operasi sekolah yang di bawah Kementerian Agama, itu sekolah-sekolah madrasah dari mulai tingkat SD, sanawiyah, aliyah, dan semuanya dibayarkan 4,6 juta siswa yang belajar di bawah pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama. Kemudian kita juga memberikan kepada kartu prakerja 4,3 triliun. Penerimanya adalah 1.148.000 peserta. Ini untuk retraining, reskilling. Anggaran pendidikan kedua yang terbesar, sebetulnya ini yang sangat besar adalah melalui APBD, melalui transfer ke daerah. Ada 135,5 triliun dalam Januari hingga Mei 5 bulan pertama, terutama untuk penyelenggaraan pendidikan. Ini yang dikelola oleh Kemendikbud, kemudian untuk SD, SMP, SMA semuanya didelegasikan ke daerah, dan oleh karena itu daerah mendapatkan transfer untuk penyelenggaraan pendidikan itu. 135,5 triliun itu untuk DAU yang diirmak pendidikan, terutama untuk mulai dari gaji guru, P3K, dan kualitas layanan seperti biaya operasi sekolah. Bantuan operasional sekolah itu yang menikmati 43,7 juta siswa sekolah-sekolah negeri yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dan bantuan operasional bahkan hingga PAUD ada 6,2 juta peserta didik PAUD yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Namun anggaran bantuan juga diberikan melalui APBN dan ditransfer ke pemerintah daerah. Untuk pendidikan ini kita masih mengakumulasi dana abadi pendidikan. Sampai dengan bulan Mei kita sudah mencairkan 15 triliun rupiah. Ini karena LPDP menaikkan jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa untuk tahun ini, sehingga pencairan awal diharapkan bisa memberikan dampak bagi kenaikan jumlah penerima manfaat dari beasiswa LPDP. Dan kita lihat banyak generasi muda yang merasa bahwa mereka memiliki harapan untuk terus meningkatkan pendidikan di jenjang tertinggi dan di sekolah-sekolah terbaik di dunia. Untuk infrastruktur, belanjanya mencapai 112,9 triliun rupiah. Kalau kita lihat, ini artinya kita sudah membelanjakan 26,7% dari total alokasinya. 112,9 kalau dibandingkan tahun lalu ini melonjak tinggi, 20,6%. Tahun lalu level belanja infrastruktur itu 93,7 triliun rupiah. Sekarang melonjak ke 112, jadi melonjak 20,6%. Ada berbagai akselerasi belanja yang kita lihat memang dari kementerian untuk mencoba menyelesaikan sebelum periode pemerintahan ini berakhir. Kita lihat PUPR itu membelanjakan 31,6 triliun rupiah, dari mulai untuk jalan itu 12,4 triliun, jembatan 1,5 triliun, bendungan 3,4 triliun, irigasi 2 triliun, dan air minum spam 1,6, dan rumah susun 1,1 triliun. Kementerian Perhubungan juga mengakselerasi belanja dengan angka 11,3 triliun, dari mulai untuk rel kereta api, bandara, pelabuhan,
Dan untuk Kominfo ada 4,9 triliun rupiah sudah dibelanjakan. Ini dari mulai pemeliharaan dan operasional BTS untuk 4G dan data center nasional 700 miliar. Kapasitas satelit 700 miliar, palaparing 1,1 triliun. Jadi belanja untuk Kominfo cukup besar, mendekati 5 triliun, yaitu 4,9 triliun. Untuk prasarana perguruan tinggi keagamaan dalam hal ini dari mulai asrama haji ada 300 miliar dan juga untuk kementerian gedung dari perguruan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Agama itu telah menghabiskan 1 triliun rupiah. Prasarana untuk madrasah 1 triliun rupiah. Untuk Kemendikbud 2,2 triliun terutama untuk sarana prasarana dikti dan gedung dikti. Transfer mencapai 25,7 dari pembangunan infrastruktur terutama untuk DBH dan DAU yang di-earmark untuk infrastruktur daerah. Itu mencapai 23,5 triliun. Dan untuk bidang perumahan APBN ini sudah membayarkan untuk pembangunan perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk dukungan likuiditas FLPP itu mencapai 6 triliun dan PMN kepada BUMN sebesar 24,6 triliun terutama nih ke Utama Karya dan beberapa BUMN karya yang melakukan pembangunan infrastruktur cukup besar, signifikan 24,6 triliun. Kalau kita lihat sudah lebih tinggi dari alokasi anggaran yang dibelanjakan Kemenhub dan juga mendekati belanja yang dibelanjakan Kementerian PUPR untuk PMN karya ini. Saya ingin mengupdate untuk belanja IKN 2024 ini setiap APBN dan juga dari semenjak 2022. Kalau kita lihat untuk tahun ini 5,5 triliun itu sudah dibelanjakan hingga Mei dari pagu tahun ini yang sebesar cukup signifikan yaitu 40 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2022, 2023 dan 2024 alokasi anggaran yang sudah ditaruh di dalam APBN itu mencapai 72,5 triliun rupiah. Belanja untuk 3 tahun hingga kita harapkan IKN sudah bisa untuk digunakan nanti pada tanggal 17 Agustus. Tahun ini dari 40 triliun yang tadi saya sampaikan baru dibayarkan 5,5 terutama untuk tadi pembangunan kawasan IKN, istana, Kemenko dan kementerian lain, kemudian pembangunan tower rumah susun ASN, pertahanan keamanan, maupun rumah tapak bagi menteri dan rumah sakit IKN, pembangunan jalan tol, kemudian jembatan dan bandara VVIP dan penyempurnaan kawasan bendungan Sepaku Semoy. Untuk non fisik infrastruktur adalah dari mulai untuk perencanaan, koordinasi, kegiatan pemetaan, dukungan pengamanan dan operasional OIKN sudah menggunakan anggaran 2 triliun rupiah. Untuk daerah sekarang, karena pemerintah daerah banyak yang sangat tergantung dari APBN. Kita mau sampaikan berapa dana transfer kita ke daerah. Kalau kita lihat transfer ke daerah sampai dengan bulan Mei mencapai 321 triliun rupiah. Ini artinya naik 10,5% year on year. Realisasi 321 dibandingkan tahun lalu yang mencapai 290,3 triliun. Apa saja yang kita belanjakan untuk pemerintah daerah ini agar pemerintah daerah berjalan melayani masyarakat DAU 186,3 triliun. Ini artinya mengalami kenaikan yang signifikan 14,8%. Ini tentu karena adanya juga kenaikan dari gaji yang ditetapkan tahun ini dibandingkan tahun lalu yang 162,3 DAU. Untuk DAK non fisik 50,5 itu setara dengan tahun lalu. Ini terutama untuk operasional daripada puskesmas dan berbagai belanja untuk biaya operasi sekolah.
Dana Otsus mencapai 2,8, ini mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun lalu. Penyebabnya apa? Karena 28 pemerintah daerah yang berhak mendapatkan dana otonomi khusus, ini artinya 57%, belum memenuhi dokumen syarat salur tahap pertama. Jadi memang dana otsus di dalam rangka untuk makin meningkatkan kinerja akuntabilitas, kita menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus memenuhi syarat dalam hal dokumen-dokumen yang menunjukkan penggunaan dana otsus secara akuntabel. Nah, tahap pertama ini ada 28 Pemda yang belum menyampaikan sehingga belum bisa disalurkan dana otsusnya. Untuk dana DBH yang mencapai kenaikan cukup tinggi 45,1 triliun dibandingkan tahun lalu 40,7 dalam hal ini karena harga minerba yang tahun lalu meningkat, maka kita bayarkan pada tahun ini. Jadi ini disebabkan karena pagu dari DBH minerba kita yang tahun lalu mengalami kenaikan komoditas yang harus dibagi hasilkan meningkat. Dana desa 32,9 juga mengalami kenaikan cukup signifikan. Ini karena dalam hal ini penyaluran tahap 1 dari desa-desa, terutama desa mandiri, ada 60% dari desa-desa kita sudah meningkat kondisi mereka baik, namanya menjadi desa mandiri, ini lebih tinggi dan mereka lebih comply, sehingga segera bisa kita salurkan. Kita berharap kualitas desa-desa kita akan menjadi desa yang baik dan makmur, yaitu menjadi desa yang mandiri, bahkan lebih dari itu. Sekarang ini 60% dari desa-desa kita kategorinya adalah desa mandiri. Sehingga 40% desa yang masih reguler atau mungkin sebagian dari itu juga masih tertinggal, kita harap bisa mengejar ketertinggalan dengan dana desa yang untuk mereka biasanya diberikan lebih besar untuk bisa mengejar ketertinggalan. Untuk dana insentif fiskal 1,14 triliun dalam hal ini dari jumlah daerah yang menyampaikan syarat salur juga masih lebih rendah sehingga belum bisa kita sampaikan untuk insentif fiskal. Untuk dana istimewa, dalam hal ini dana keistimewaan untuk daerah-daerah istimewa itu ada 1,14 triliun, lebih tinggi karena dari sisa dana istimewa tahun 2024 sudah bisa dimanfaatkan. DAK fisik 1,2 triliun ini juga lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Ini penyebabnya tahun lalu itu 2,6 triliun, tahun ini 1,2 triliun atau turun cukup signifikan 54,3%. Penyebabnya adalah organisasi perangkat daerah atau OPD yang memulai lelang lebih awal, lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi ya memang kesiapan pemerintah daerah untuk bisa menyelenggarakan lelang dan melaksanakan kegiatan pembangunan fisik itu lebih rendah atau lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Dana pemerintah daerah dalam hal ini dengan anggaran yang sudah kita transfer 321 triliun rupiah itu masih ada di perbankan sebesar 192,6 triliun. Nilainya hampir sama dengan periode saldo bank dari pemerintah daerah bulan lalu yang 192,7 triliun. Dibandingkan tahun lalu yang mencapai 205 triliun ini mengalami penurunan. Tentu kita berharap sekali lagi transfer ke daerah itu kemudian bisa digunakan secara langsung sama seperti tadi belanja pemerintah pusat bisa disampaikan ke masyarakat berapa yang langsung dinikmati oleh masyarakat. Dalam hal ini mayoritas dari dana yang ada di bank memang dalam bentuk giro 73,6. Ini artinya memang dicadangkan untuk penggunaan yang relatif segera dan ini artinya cukup positif. Namun masih ada 23% yang ada di dalam deposito dan 3,1% dalam bentuk tabungan. Ini mungkin bisa dioptimalkan. Untuk below the line, belanja APBN yang kita sebut sebagai belanja investasi,
Ini kita semua tahu bahwa di dalam APBN kita melakukan injeksi ke berbagai institusi yang kemudian institusi ini melayani langsung ke masyarakat. Seperti LPDP, ini tadi untuk mengirimkan banyak masyarakat atau anak-anak muda yang sekolah, di mana sudah ada 20.265 mahasiswa Indonesia yang menerima LPDP dan sudah lulus, dan mereka bekerja mayoritas di sektor publik, tapi juga ada 33 yang bekerja di sektor private. Ada 2.946 proyek penelitian yang dibiayai oleh LPDP. Sehingga LPDP tadi sudah menerima injeksi dari APBN sebesar 15 triliun. Kita lihat dari 51,14 triliun belanja below the line ini, yang paling besar adalah tadi LPDP, kemudian injeksi PMN ke Hutama Karya 18,6 triliun. Yang kita harapkan ya mestinya makin bisa disampaikan oleh Direksi Hutama Karya. 18,6 triliun itu harus menjadi barang, yaitu dalam rangka membangun jalan tol Sumatera tahap 1 dan tahap 2, terutama untuk ruas Kayu Agung, Palembang, Betung. Itu perlu untuk dijelaskan ke masyarakat sehingga agar masyarakat memahami jalan pembangunan jalan tol digunakan dari dana pajak dan berbagai penerimaan APBN. Kemudian juga untuk perumahan, yang dalam hal ini APBN kontribusinya sangat besar. Untuk tahun ini saja FLPP kita sudah mencairkan 9,6 triliun FLPP dalam hal ini, dan penyaluran sudah mencapai 78.733 rumah untuk tahun 2024. Dan nilai rumahnya itu mencapai 9,56 triliun. Jadi program FLPP ini dari sejak 2010 sampai dengan 2024 ini sudah membiayai 1.477.312 dengan angka mencapai 136,2 triliun. Ini yang mungkin perlu untuk dipahami masyarakat. APBN sudah hadir dan hadir lebih dulu dan dalam jumlah yang sangat besar untuk sektor perumahan ini. Indonesia juga terus meningkatkan peranan di internasional melalui lembaga-lembaga internasional dan bantuan kepada negara-negara yang mengalami musibah. Dalam hal ini peranan Indonesia di Islamic Development Bank, di International Development Association, dan juga di IFAD, itu juga diperlukan kontribusi dari APBN. Kita juga memberikan injeksi kepada Wijaya Karya, dalam hal ini 6 triliun. Jadi kalau kita lihat untuk Hutama Karya dan Wijaya Karya, itu jumlahnya sudah mencapai lebih dari 25 triliun sendiri. Dan tentunya kita perlu untuk terus meminta kepada BUMN ini menjelaskan kepada publik apa-apa saja manfaat dari PMN, terutama dalam pembangunan proyek strategis nasional, berapa akuntabilitas dari PMN itu digunakan, sehingga masyarakat bisa melihat manfaat dari APBN dan pembayaran pajak. Untuk BPUI kami juga melakukan injeksi 3,5 triliun, ini terutama untuk menjaga berbagai tadi kinerja dari BUMN yang mengelola Jiwasraya, yang tentu kita mengetahui merupakan konsekuensi dari kita menghadapi situasi yang tidak baik dari Jiwasraya sebelumnya. Sekarang saya akan masuk ke penerimaan negara. Pajak kita telah terkumpul hingga Mei 760,3 triliun. Kalau kita lihat, ini artinya 38,23% dari target sudah kita kumpulkan. Itu naik kalau dibandingkan tahun lalu yang 624,19, atau tahun lalu itu 31, maaf, ini bulan April. Ini saya, karena yang tadinya belanja dibandingkannya tahun sebelumnya, kalau ini per bulan.
Bulan lalu 624,19 triliun, tahun ini bulan Mei kita sudah kumpulkan 760, jadi 38,2. Angka ini kalau kita lihat dekomposisinya untuk PPH non migas mengalami kontraksi 5,4%. PPH non migas itu termasuk terbesar yaitu 443,2. Untuk PPN dan PPNBM itu 282,34 triliun rupiah. Kita lihat masih mengalami kenaikan 5,7%. Ini yang tadi saya sampaikan, kegiatan ekonomi yang tadi ditunjukkan terkonfirmasi bahwa kegiatan ini terlihat dari belanja yang kemudian atau kegiatan yang mengkontribusikan PPN dan PPNBM. Untuk PPH migas mengalami penurunan 20,6%, yaitu angkanya 29,31 triliun. Ini 38,3% dari target kita. Kalau kita lihat untuk PPN non migas terjadinya kontraksi 5,41 karena adanya pelemahan harga komoditas yang menyebabkan perusahaan-perusahaan yang berada di sektor pertambangan mengalami penurunan keuntungan mereka dibandingkan tahun 2023. Ya, artinya mereka masih untung tapi keuntungannya menurun dan oleh karena itu pembayaran pajaknya juga mengalami penurunan. Untuk PBB dan pajak lain penurunannya disebabkan karena tidak terjadi kembali pembayaran tagihan pada tahun 2023. Jadi ini karena tahun lalu ada penerimaan sekali dan tidak terulang. Untuk PPH migas penurunannya lebih karena lifting migas. Padahal kalau kita lihat harga minyak sebetulnya cukup stabil dan juga dari sisi kurs harusnya memberikan pendapatan yang melebihi dalam bentuk rupiah, namun liftingnya mengalami penurunan. Ini perlu untuk kita perhatikan dari sisi produktivitas minyak dan gas Indonesia. Dari jenis pajak kita lihat dan komposisinya berdasarkan kontribusinya. Kalau dilihat dari PPH 21, ini yang kita dapatkan dari perusahaan-perusahaan adalah sebesar, ini hanya pertumbuhan, nggak ada levelnya, kita lihat. Adalah tumbuh 28,9 dari sisi brutonya. Dari neto juga naiknya cukup tinggi 29%. Ini PPH 21 kontribusinya terhadap total penerimaan pajak kita adalah 15,7. Nanti mungkin ditanyakan ke Pak Suryo levelnya ya. Nah ini kayaknya yang membuat presentasi hanya senang memberikan growth-nya saja. Kemudian untuk yang pemberi kontribusi terbesar dari pajak kita adalah PPN. PPN ini 21,9% dari PPN. Dan kita lihat secara bruto pertumbuhan tahun ini adalah 9,1%. Namun secara neto terjadi negatif growth 9,1. Berarti dalam PPN ini terjadi restitusi yang sangat signifikan. Sehingga menyebabkan walaupun secara bruto berarti aktivitas dari kegiatan ekonominya sebetulnya meningkat, namun penerimaan pajak kita mengalami penurunan disebabkan karena restitusi yang mengalami kenaikan sangat tinggi terutama pada industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan. Ini mereka mengklaim restitusi yang sangat besar. Kemudian jenis pajak kedua terbesar adalah PPH badan. Ini 20,2% dari total penerimaan pajak kita. Dan kita lihat bagaimana kinerja dari perusahaan-perusahaan. Secara bruto kontraksinya sangat dalam 27,3, secara neto lebih dalam lagi yaitu 35,7. Ini artinya perusahaan-perusahaan mengalami penurunan signifikan dari sisi profitabilitasnya. Terutama mereka yang berkaitan dengan komoditas, karena tahun 2023 mereka membukukan profit yang tinggi dengan kenaikan harga komoditas. Tahun 2024 SPT mereka membukukan profitabilitas yang menurun tajam, yaitu hingga 27,3% secara bruto dan 35,7%. Jadi kalau 20% dari penerimaan pajak kita mengalami kontraksi yang sangat dalam,
tentu kita bisa lihat dampaknya kepada penerimaan pajak keseluruhan memang mengalami tekanan. Pembayaran PPh tahun ini serta angsurannya semuanya di-adjust ke bawah plus restitusi. Ini yang sekarang sedang kita kelola secara sangat teliti dan waspada. Untuk penerima atau kontributor terbesar ketiga adalah PPh 21, ini pajak karyawan. Yang tadi saya sampaikan, meskipun kondisi tekanan, tapi kita lihat pajak karyawan itu masih membukukan pertumbuhan yang sangat tinggi, yaitu 28,9. Ini mungkin upah gaji mengalami perbaikan atau adanya kenaikan employment sehingga jumlah karyawan atau buruh meningkat. Ini hal yang cukup positif bagi masyarakat. Untuk yang keempat, PPN import. Kita lihat PPN import juga mengalami kontraksi tipis sebesar 0,1% dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 4,4%. Sedangkan kemudian pajak PPh 22 import dalam hal ini tidak mengalami pertumbuhan atau tumbuhnya sangat tipis, hanya 0,9%. Dan kemudian untuk PPh orang pribadi masih tumbuh positif 11,7%, baik bruto maupun neto. Ini hal juga yang sangat positif. Sedangkan untuk PPh 26, terutama untuk pembayaran ke luar negeri dalam bentuk dividen, bunga, dan imbal jasa, itu masih tumbuh positif double digit di 15,3 secara bruto dan secara neto di 13,6. Sedangkan untuk PPh final mengalami pertumbuhan 11% karena adanya penyetoran PPh atas bunga deposito dan tabungan serta jasa konstruksi. Ini komposisi dari jenis pajak dan kita bisa melihat di sini bahwa PPh badan mengalami tekanan yang luar biasa dalam PPN dalam negeri meskipun tumbuh positif bruto tapi netonya negatif karena restitusi, dan ini dua kontributor terbesar yang sangat mempengaruhi penerimaan pajak kita keseluruhan. Untuk penerimaan bea dan cukai, kita lihat untuk pajak dari sisi industri ya, dari sektor, ini juga untuk menunjukkan komposisinya. Seperti yang kita bisa prediksi, sektor pertambangan mengalami koreksi sangat dalam, yaitu 45% kontraksi secara bruto dan 60% secara neto. Ini karena harga komoditas yang mengalami koreksi yang seperti saya sampaikan pada awal presentasi tadi. Sedangkan untuk sektor-sektor yang non pertambangan, kita lihat per industrian, yaitu industri pengolahan, itu mengalami kontraksi dari sisi bruto 3,2 dan dari sisi neto 14,2. Sektor industri manufaktur ini kontribusinya paling besar, yaitu 25,6. Jadi ini tentu merupakan sesuatu yang harus kita waspadai dari sisi tadi kegiatan industrinya sendiri maupun kontribusi terhadap pajak kita. Sedangkan untuk sektor lain kita lihat masih tumbuh cukup baik. Perdagangan secara bruto masih tumbuh 9,1 meskipun netonya tipis negatif 0,2. Kemudian jasa keuangan juga masih sehat, tumbuh 13% dari sisi penerimaan pajaknya, netonya juga 12,6. Konstruksi ini yang bagus, kita lihat sudah meningkat cukup baik 13,5%, baik dari bruto, netonya 7,6%. Ini naik cukup tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya 5,7% secara bruto. Jadi ada kegiatan konstruksi yang tadi terkonfirmasi dengan konsumsi semen juga. Untuk transport sedikit mengalami penurunan, yaitu tumbuhnya hanya 3,5%. Tahun sebelumnya tumbuhnya luar biasa tinggi 32%. Sedangkan untuk jasa perusahaan itu tumbuh 10,2%. Dan untuk kegiatan informasi komunikasi tumbuh 16%. Ini dari sisi sektoral. Untuk bea dan cukai, kita akan tunjukkan untuk penerimaan bea masuk 20,3 triliun, ini 35,4%. Ini lagi-lagi untuk bea masuk ini mengalami kontraksi tipis 0,5%.
Penerimaan bea masuk memang mengalami karena rata-rata tarif kita itu sudah menurun atau sangat rendah. Penurunan tarif efektif bea masuk kita adalah 1,4% menjadi 1,34%, dan juga penurunan dari nilai import sebesar 0,4%. Jadi dalam hal ini volume importnya tidak naik, dan tarifnya juga mengalami penurunan yang menyebabkan bea masuk kita dalam hal ini flat di 4,6 triliun. Untuk bea keluar kita mengalami kenaikan, yaitu mengumpulkan 7,7 triliun rupiah. Kalau kita lihat ini adalah 43,9% dari total target tahun ini, atau naik 49,6. Apa yang menyebabkan kenaikan dari penerimaan bea keluar? Pertama, untuk bea keluar tembaga 6,13 triliun tumbuh 1.135. Ini karena implementasi kebijakan relaksasi ekspor tembaga atau mineral, terutama sambil menunggu pembangunan smelter. Untuk bea keluar dari sisi sawit, yaitu dalam hal ini justru mengalami penurunan yang sangat dalam, yaitu 67%. Bea keluar dari sawit itu turun karena harga CPO rata-rata turun 9,32, dan juga karena penurunan volume ekspor produk sawit sebesar 9,68 dari 15,6 juta menjadi 14,1. Jadi dalam hal ini harganya turun, volume ekspor kita juga turun. Ini yang menyebabkan dari sawit kita mengalami penurunan yang sangat dalam, yaitu 67%, meskipun ada penerimaan bea keluar yaitu dari mineral, terutama dari sisi tembaga. Untuk cukai, dalam hal ini penerimaan kita mencapai 81,1 triliun sampai dengan Mei. Ini artinya 33% sudah dikumpulkan. Kita melihat karena perbedaan tarif dari cukai untuk barang-barang produksi hasil tembakau, terutama golongan 3 yang sangat rendah dibandingkan golongan 1 dan 2, maka produsen mengalami shifting. Sekarang banyak pindah kepada golongan 3. Ini tentu menimbulkan implikasi yang tidak diinginkan. Tentu dalam hal ini karena tujuan dari cukai adalah mengendalikan konsumsi rokok, penerimaan cukai yang ditunjukkan dengan penurunan produksi, yaitu adalah salah satu tujuan tercapai. Namun kita lihat shifting ini tentu perlu untuk kita waspadai. Kami akan melakukan pengawasan dan penindakan terutama untuk rokok ilegal. Karena lebih dari 6.000 penindakan yang kita lakukan, itu kita menyita 280 juta batang rokok ilegal dan nilainya mencapai 395,5 miliar. Untuk bea cukai juga dalam mendorong kegiatan ekonomi, mengelola kawasan berfasilitas kepabeanan. Ini kita lihat bahwa produksi sampai dengan 2024 untuk nilai ekspornya mencapai 37 miliar dari kawasan kepabeanan yang mendapatkan fasilitas. Dan total dari sisi kegiatan ini, kalau kita lihat untuk industri makanan mengalami penurunan, tapi logam dasar, pakaian jadi mengalami kenaikan dibanding tahun lalu, sedangkan kendaraan bermotor mengalami penurunan. Jadi kita lihat komposisi dari produksi ekspor Indonesia yang berasal dari kawasan industri yang mendapatkan fasilitas kepabeanan, baik itu kawasan berikat maupun KITE, dan tentu kita akan melihat sebagai salah satu bentuk pemihakan instrumen fiskal. Untuk kinerja PNBP yang mencapai 251,4 triliun, itu artinya 51% dari target APBN tahun ini sudah terkumpulkan. Kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan, itu negatif growth 3,3%. Jangan lupa tentu PNBP 2 tahun terakhir juga sangat dipengaruhi oleh SDA non-migas dan SDA secara keseluruhan. Kita lihat dari sisi SDA migas 46 triliun, ini artinya 41,8% target
sudah dikumpulkan. Namun dibandingkan tahun lalu, ini artinya mengalami kontraksi 9,9%. Ini terutama kontributor dari penurunan ini karena lifting minyak dan gas yang mengalami penurunan. Sedangkan SDA non-migas 49,7 triliun, 50,9% dari target kita. Ini artinya juga kontraksi yang sangat dalam 27,3% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 68,3 untuk bulan Mei. Nah, kalau kita lihat ini berarti tren penurunan penerimaan dari PNBP SDA maupun non-SDA migas maupun non-migas ini sama dan seiring dengan penurunan dari pajak tadi. Ini yang menyebabkan kenapa penerimaan negara mengalami kontraksi yang harus terus kita kelola dan waspadai. Kinerja PNBP sampai 31 Mei untuk kekayaan negara yang dipisahkan yaitu dividen BUMN itu sudah terkumpul 58,8 triliun dan kita masih akan berharap ada tambahan lagi hingga akhir tahun sesuai dengan Undang-Undang APBN. Untuk PNBP lainnya 64,1 triliun itu terutama dari KL yang tumbuh 2,8%, terutama dari denda dan dana kompensasi batubara, pendapatan layanan jasa transport, serta pendapatan layanan administrasi dan hukum. PLU dalam hal ini yang dominasinya adalah pendidikan dan kesehatan, kita lihat PNBP-nya mencapai 32,7 triliun. Ini artinya tumbuh 10%. Kalau kita lihat PLU Pendidikan dan Kesehatan dan pengelolaan kawasan otorita untuk pengelolaan dana khusus terutama dari pungutan ekspor sawit mengalami penurunan sesuai dengan tadi kondisi CPO yaitu perlambatan 17,8%. Jadi kita lihat dari sisi penerimaan negara bukan pajak juga mirroring seperti yang kita lihat di dalam pajak, terutama dipengaruhi oleh penerimaan SDA, migas dan non-migas, dan tentu ini juga harus perlu kita waspadai. Untuk below the line, kalau kita lihat pembiayaan anggaran tahun 2024 tadi dengan penerimaan negara mengalami tekanan sementara belanja mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, kita perlu untuk menjaga pada saat tren dunia tadi higher for longer, karena dari sisi Fed Fund Rate belum turun dan kemudian kurs rupiah kita mengalami tekanan sebesar 6%, maka strategi pembiayaan juga harus dikelola secara hati-hati. Kalau kita lihat sampai dengan bulan Mei, pembiayaan utang kita 132,2 triliun. Ini turun 12,2. Tentu teman-teman bertanya, kok bisa pembiayaan utang turun pada saat penerimaan negara turun padahal belanjanya naik? Karena kita juga menggunakan dari sumber yang berasal dari SAL tahun sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini, defisit anggaran kita yang dalam hal ini lebih besar dibandingkan realisasi tahun 2023, ya 2,29. Kalau kita lihat dari realisasi pembiayaan secara total, 84,6 triliun itu turun tajam 28,7. Ini tidak terlepas dari pengelolaan fiskal kita yang extremely hati-hati dari tahun 2020 semenjak terjadinya pandemi dan tentu pada saat terjadinya recovery kita terus menjaga dan mengantisipasi akan terjadi normalisasi seperti ini. Dan ini sekarang terjadi materialize. Sehingga ini adalah dampak dari kehati-hatian kita menjaga APBN selama bertahun-tahun ini dirasakan manfaatnya pada saat situasi seperti hari ini. Penjualan SBN neto atau issuan kita mencapai 141,6 itu juga turun 2%. Padahal tadi kan disebutkan penerimaan negara turun, belanja naik, tapi malah issuan dari SBN kita bisa kita turunkan 2%. Pembiayaan utang keseluruhan turun 12,2% mencapai 132. Pembiayaan non utang 47,6 itu naik 49, terutama ini untuk berbagai investasi tadi. Jadi kalau kita lihat realisasi pembiayaan tanggal 31 Mei mencapai 84,6 triliun, itu turun 28,7%
pada saat APBN mengalami tekanan penerimaan, belanja naik, dan guncangan global yang luar biasa. Ini adalah suatu langkah yang disebut manajemen fiskal secara sangat prudent dan antisipatif. Tentu untuk bisa melindungi agar surat berharga negara Indonesia tidak mengalami tekanan yang sifatnya besar dan tidak rasional. Ini adalah dari cara kita untuk mengelola APBN secara hati-hati dan selalu antisipatif. Saya ingin menutup dengan dua slide terakhir untuk asumsi dasar perkembangannya tahun ini. Untuk growth kita di 5,11 kuartal 1 itu masih dekat dengan asumsi APBN 5,2. Inflasi kita year on year 2,8 itu juga dekat dengan asumsi APBN. Nilai tukar kita year to date 15.891 meskipun end of periodnya 16.379. Ini mengalami deviasi yang cukup besar dari asumsi APBN yang hanya 15.000. Untuk suku bunga SBN 10 tahun kita lihat year to date-nya 6,83, masih mendekati dengan asumsi, tapi end of period menunjukkan 7,1. Ini yang tadi saya sampaikan dengan strategi pembiayaan yang harus kita kelola makin hati-hati. Harga minyak mentah Indonesia 81,67 year to date, ini mendekati asumsi yang 82. Sedangkan lifting minyak 561,9 jauh di bawah APBN yang 635. Ini yang tadi menjelaskan PNBP migas maupun penerimaan pajak migas semuanya mengalami penurunan karena liftingnya turun meskipun harganya masih mendekati harga asumsi dan kursnya sudah deviate. Untuk lifting gas juga 939,8 ribu barel setara minyak per hari, itu juga di bawah dari asumsi makro di APBN sebesar 1.033. Nah, dengan situasi ini kita lihat postur kita sampai 31 Mei sebagai berikut. Penerimaan negara kita secara total 1.123,5 triliun rupiah atau 40,1% dari total target APBN. Target APBN adalah yang di kolom 4 paling kanan. Ini berarti kita mengalami penurunan 7,1% dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu masih ada growth pendapatan sampai 13%. Jadi memang ini koreksi normalisasi. Penerimaan pajak 760,4 triliun atau kontraksi 8,4 dibanding tahun lalu yang 830. Dan ini artinya 38,4% dari target APBN. Bea dan cukai 109,1 triliun atau juga kontraksi 7,8%, ini artinya 34 dari target APBN. Sedangkan PNBP 251,4 triliun ini kontraksi 3,3% atau 51,1% dari target tahun ini. Belanja negara kita telah dibelanjakan 1.145,3 triliun, artinya tumbuh tinggi 14%. Ini 34 dari target belanja tahun ini. Kalau kita lihat belanja pemerintah pusat tadi 824,3 triliun atau tumbuh 15,4%, terdiri dari belanja KL 388,7 triliun atau 19,1% pertumbuhannya dari tahun lalu, tumbuh tinggi sekali mendekati 20%, dan belanja non KL 435,6 triliun atau tumbuh 12,2%. Jadi belanja pemerintah pusat ini 33,4 dari alokasi belanja pemerintah pusat yang dianggarkan sebesar 2.467,5 triliun. Untuk transfer 321 triliun atau 37,4% dari alokasi transfer tahun ini juga tumbuh double digit 10,5. Seperti saya sampaikan tadi, keseimbangan primer masih surplus 184,2 triliun. Tahun lalu surplusnya lebih tinggi 390,1. Jadi memang terjadi penurunan surplus sebesar 52,8 dalam hal ini.
Dan untuk defisitnya 21,8 triliun total APBN kita. Ini berarti juga penurunan yang sangat tajam karena tahun lalu bulan Mei masih surplus 204,1 triliun. Untuk pembiayaan anggaran tadi telah saya sampaikan realisasinya 84,6 triliun rupiah. Ini turun sangat signifikan 28,7%. Atau baru 16,2. Ini karena kehati-hatian kita untuk tidak terekspos terhadap lingkungan dan tren dari sektor keuangan global yang cenderung tadi higher for longer dan pressure terhadap rupiah atau penguatan dolar yang sangat tinggi. Kesimpulannya, kita lihat kondisi ekonomi dan politik global perlu untuk kita waspadai karena masih menunjukkan resiko dan dinamika yang sangat tinggi. Dan imbasnya sangat mudah sekali dalam bentuk sentimen dan confidence yang bisa mempengaruhi kinerja perekonomian dan APBN kita. Di tengah situasi global yang sangat dinamis dan memiliki tendensi resiko yang tinggi, kita masih tetap menggunakan APBN secara hati-hati dan prudent untuk menjaga kinerja perekonomian kita. Konsumsi masih terjaga baik, inflasi terkendali, surplus neraca perdagangan positif, dan pertumbuhan ekonomi kita di 5,11 di kuartal 1, dan kita antisipasi untuk Q2 juga momentumnya masih relatif bisa terjaga. APBN kita hingga Mei masih terjaga meskipun tidak lepas dari rambatan global yang telah saya sampaikan tadi. Penurunan penerimaan negara, terutama dari berbagai harga komoditas dan profitabilitas dari perusahaan, serta dari sisi berbagai kebijakan yang kita lakukan. Sedangkan belanja negara yang mengalami kenaikan, baik karena adanya jadwal politik seperti pemilu, maupun dari sisi tugas dari APBN melakukan counter cyclical. Tadi sebagian sangat besar dari belanja kita langsung dinikmati masyarakat untuk menjadi bantalan dari shock tekanan yang berasal dari ekonomi global maupun nasional. APBN kita ini tetap menjadi instrumen yang diandalkan, shock absorber, menjaga masyarakat dan ekonomi dari tekanan-tekanan yang pasti akan terus kita lihat. Dan oleh karena itu kita harus menjaga APBN tetap sehat. Konsistensi dari sisi kebijakan makro kita, terutama dari sisi moneter dan fiskal, dan dari sisi tujuan untuk menjaga pertumbuhan namun menjaga stabilitas, itu harus terus diseimbangkan.